Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi dalam Renungan Firman Tuhan hari ini. Judul Renungan Firman Tuhan hari ini, Gereja yang Sehat dan Bertumbuh. Bacaan Firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Saudara yang diberkati Tuhan, kita pasti sering mendengar gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Bertumbuh dalam aspek kualitas maupun kuantitas. Dan kita percaya bahwa pertumbuhan itu adalah pekerjaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Begitu juga dialami dalam gereja mula-mula, mulai dari 120 orang, namun setelah Pentakosta dan Petrus berkhotbah, Roh Kudus bekerja dan jumlah jemaat bertambah kira-kira 3.000 orang. Inilah yang disebut jemaat mula-mula pada saat itu. Saudara yang diberkati Tuhan, menarik dari apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini untuk kita perhatikan dan juga pelajari, di mana mereka menjadi contoh gereja yang sehat dan juga bertumbuh. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran Rasul, ayatnya yang ke-42. Dengan maksud di dalam persekutuan mereka konsisten untuk mempelajari firman Tuhan. Mereka belajar dan bertekun dengan ajaran para rasul, yang dimana ajaran ini merupakan kelanjutan dari ajaran Yesus Kristus kepada murid-muridnya, sehingga hal ini menjadi pengajaran yang mendasar bagi jemaat mula-mula. Yang kedua adalah bertekun dalam persekutuan. Aktivitas jemaat mula-mula yaitu bertekun dalam persekutuan, di mana dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dalam bahasa Yunaninya, kata persekutuan ini memakai kata koinonia, yang mana menunjukkan aktivitas jemaat mula-mula membangun relasi bersama dengan berbagi atau sharing baik dalam hal materi maupun non-materi. Dan juga persekutuan ini memberikan dua dimensi persekutuan, yaitu persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan manusia, di mana dasar dari persekutuan orang percaya adalah dalam Tuhan. Yang terakhir adalah bertekun dalam doa. Doa merupakan suatu yang ditekankan oleh Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul mengenai kehidupan komunitas, di mana melalui doa komunitas mencari Tuhan, mencari arahan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Karena orang percaya tidak bekerja dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi secara aktif mereka menyerahkan diri kepada arahan yang ada dari Tuhan. Orang Kristen yang tahu dan mengenal akan kehidupan yang baik melakukan setiap tindakan dalam hidupnya sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Untuk mengetahui hal ini, berdoa menjadi sarana untuk mendapat jawaban. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah kehidupan atau kegiatan jemaat mula-mula dengan senang hati dan sambil memuji Tuhan. Kehidupan kerohanian mereka makin besar dan bertumbuh, pertumbuhan terjadi. Marilah kita melihat dan mencontoh kehidupan gereja mula-mula senantiasa meminta hikmat dari Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari diperhadapkan dengan banyak tantangan. Tetapi percayalah, Tuhanlah pemilik gereja dan Ia senantiasa peduli terhadap gerejanya. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.